Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma yassir ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul kulla hasanin shi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal soleh. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang pembahasan tentang hadis Nabi SAW berkaitan dengan jihad. Jadi dalam urutan kitab 10 salam ini pembahasan tentang jihad dan melanjutkan daripada yang sebelumnya. Masih banyak sebetulnya ya, sampai ke selesai dalam kitab 10 salam. Yang terakhir itu babnya bab kita bujang itu relatif isinya itu bukan pembahasan khusus, tapi ada beberapa hadis yang pembahasannya berbeda, dan itu hadis-hadis pilihan kemudian dikumpulkan di dalam satu bab. Nah, sekarang pembahasannya tentang jihad. Kalau kaitannya dengan jihad, ini konteksnya sangat kekinian sekali tentang Palestina ya. Sampai sekarang Israel masih terus membombardir, kayaknya udah 12.000 lebih, 13.000 mungkin ya. Soalnya seminggu yang lalu 11.000, 10 hari yang lalu 11.000 saya lihat di Al Jazeera. Sekarang rumah sakit Indonesia sudah mulai diserang ya. Bahkan di Al Jazeera rumah sakit Indonesia jadi markas secara Israel. Makanya Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno marah-marah kemarin di TV, artinya mengutuk serangan Israel Palestina. Kalau Paus Vatikan itu bilang apa yang terjadi di Palestina itu bukan perang, tapi serangan terorisme. Terorisnya Israel. Kalau Retno bahasanya bukan perang, tapi Israel bukan membela diri, tapi menjajah. Kan selalu bahasa yang digunakan oleh Israel itu adalah membela diri. Padahal sebetulnya mereka menjajah karena sebetulnya tidak ada di sana Palestina. Tapi memang itu sudah ketetapan Allah ya, Palestina itu menjadi tempat, atau Syam itu menjadi tempat pertempuran. Meskipun tetap ada umat Islam yang justru malah menyalahkan Hamas, menyalahkan umat Islam dengan alasan mereka jadi gara-gara seandainya 7 Oktober kemarin Hamas tidak menyerah ke Israel, maka pertempuran tidak akan pernah terjadi, karena selama ini sudah ada perdamaian. Ya, perdamaian sudah lama. Gaza di Somalia, makanan susah, artinya penderitaan sudah sangat panjang, sudah 75 tahun ya, lebih bahkan. Maka wajar kalau kemudian ada perlawanan dari Palestina. Dan Ibnu Taimiyah di dalam kumpulan fatwanya, ternyata fenomena sekarang itu tanda petik sudah beliau ramalkan. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan ulama abad ke-8 dari tahun 700 Hijriah. Palestina itu atau Syam itu akan berkecamuk dan sikap umat Islam akan terbelah. Ada yang mendukung umat Islam, justru malah ada yang menyalahkan umat Islam, maksudnya ada umat Islam di Palestina. Itu padahal 7 abad yang lalu, dan beliau tahun 800-an, sekarang tahun 1400-an. Artinya fenomena ini akan terjadi sama dengan tanda petik ramalannya Einstein ya, bahwasanya di Palestina itu akan ada perang. Mudah-mudahan mereka akan menyatakan kekuatan
hidup, yang sudah wafat mudah-mudahan Allah karuniakan pahala syar'i. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Ini tuh yang jihad yang bawah ya, yang atasnya masih menyambung berkaitan tentang pengobatan. Al-Ummi Salamah Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Dari Ummu Salamah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah lam yaj'al shifa'akum, tidak menjadikan obat penyembuhmu fima harrama alaikum, dalam apa yang diharapkan kepadamu. Ini adalah menegaskan larangan berobat dengan sesuatu yang maka ini eksplisit dari Nabi, sesuatu yang haram itu pasti tidak akan mendatangkan kesembuhan, pasti tidak akan mendatangkan obat. Artinya kesembuhan tidak mungkin melalui sesuatu yang haram tersebut. Maka tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram, kecuali kalau memang mendesak, tidak ada obat lagi, dan secara medis ilmiah ada obat tapi mengandung kandungan sesuatu yang haram, kecuali. Tapi selama itu masih ada obat, maka haram menggunakan sesuatu yang haram. Dulu tuh saya tuh ingat paman tuh punya penyakit asma adiknya ibu. Tetangganya itu di Bekasi, dan dia bilang di antara obat asma itu adalah, mohon maaf, darah haid ibunya. Jadi seorang anak kalau asma itu supaya sembuh kasih minum darah haid ibunya. Darah haid itu haram tidak? Jelas haram. Apalagi dia adalah najis ya. Najis, sesuatu yang najis pasti haram. Sesuatu yang haram belum tentu najis. Darah najis itu kan, darah haid itu kan najis, makanya haram untuk dikonsumsi. Atau yang lainnya, penyakit tertentu obatnya ular, itu hukumnya tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Ada hadis lain yang juga bilang Inna Allah la yanzilu da'an illa wa lahu dawa. Allah itu tidak menurunkan penyakit, melainkan pasti Allah turunkan obat baginya. Wa la tadalawu bil haram, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Kalau ini jelas eksplisit larangan dari Nabi berobat dengan sesuatu yang haram. Tapi diawali dengan kalimat tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti ada obatnya. Kalau sekarang misalnya HIV, kemudian dikatakan oleh dokter tidak ada obatnya, sebetulnya bukan tidak ada obatnya, tapi belum diketemukan. Pasti akan ada kalau tidak ada. Makanya ilmu kedokteran itu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan tidak ada ilmu yang wajib dipelajari oleh masyarakat Muslim setelah ilmu wajib dalam agama, melainkan ilmu kedokteran. Masuk kedokteran di sini konteksnya ketika itu memang sangat minim orang yang menjadi dokter. Tapi saking pentingnya ilmu kedokteran, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sehingga kalau ada yang bisa menemukan suatu obat bagi penyakit dan itu terbukti, itu jadi apa material? Itu menjadi apa? Ini hadis yang pertama tentang larangan berobat dengan sesuatu yang salah. Kemudian hadis yang kedua, Anwa bin Hadrami Inna Tariq bin Suwaid radhiyallahu anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khamri yasna'uha lid-dawa, faqala innaha laysat bid-dawa'i walakinnaha da'. Dari Wa'il al-Hadrami bahwa Tariq bin Suwaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamar yang dijadikan obat. Beliau bersabda, sesungguhnya ia bukanlah obat, namun ia adalah penyakit. Jadi kalau ada yang berikhtiar berobat dengan khamar, ini jelas perkataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya
apa bahwasanya khamar itu adalah penyakit, bukan obat. Kalau khamar itu adalah obat, maka tidak akan ada hadis yang menjelaskan tentang hukum cambuk bagi yang minum khamar. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang minum khamar maka cambuklah. Kalau mengulangi sampai ke 4 kali maka bunuhlah. Kalau dia adalah obat, tidak mungkin ada hadis itu. Walaupun hadis itu satu di antara 2 hadis yang para ulama beda pendapat apakah hadis itu masih bisa diamalkan sekarang atau tidak. Jadi ada 2 hadis di mana statusnya adalah hadis ini sahih. Rasul mengatakan, tapi para ulama berbeda pendapat apakah hadis ini boleh diamalkan sekarang atau tidak. Yang kemudian disebut hadis ini sebagai hadis ghairu ma'mulin bihi, hadis yang tidak diamalkan oleh orang setelah Rasul. Hadis ini sahih, tapi para ulama beda pendapat hadis ini boleh diamalkan atau tidak. Satu tentang sholat di jamak tanpa alasan. Ini hadis Muslim. Aisyah mengatakan Aisyah apa Hurairah antara 2 sahabat ini, jama'a Rasulullah bil Madinah bila khaufin wala safarin wala maradin wala khaufin. Nabi pernah menjamak sholat di Madinah tanpa safar, tanpa sakit, tanpa takut, dan tanpa hujan. Artinya kalau ada 4 alasan ini boleh menjamak sholat. Tapi Nabi pernah menjamak tanpa 4 alasan ini, tanpa 4 alasan ini. Nah, para sahabat berbeda pendapat tentang, para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Apakah hadis ini masih bisa diamalkan untuk menjamak sholat seandainya kita dalam kondisi tidak dalam 4 kondisi. Kita dalam kondisi sibuk, tapi kemudian tidak memungkinkan sholat pada waktunya, boleh tidak menjamak? Seorang ayah, seorang pengantin, walimah nikah, itu kan waktunya tanggung ya, antara jam 11 sampai jam 3. Boleh nggak itu menjamak sholat dengan asar? Sebagian ulama yang berpendapat itu boleh menggunakan alasan hadis yang barusan. Rasulullah pernah menjamak sholat di Madinah tanpa 4 alasan ini: safar, takut, sakit, hujan. Sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh diamalkan karena itu khususnya begini. Tapi saya yakin ulama besar di Mesir mengatakan boleh kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Yang kedua mengatakan, hadis yang kedua tentang pendapat yang kedua mengatakan hadis ini tidak boleh diamalkan karena khusus itu. Tapi adapun hadis yang kedua adalah man syaribal khamar fajliduhu fa in 'ada fi rabi'ah faqtuluhu. Siapa yang minum khamar maka cambuklah, kalau mengulanginya sampai 4 kali maka bunuhlah dia. Nabi mengatakan demikian, tapi dalam prakteknya Nabi pernah melihat orang yang minum khamar sampai 4 kali, tapi Nabi tidak membunuhnya. Rasul mengatakan, tapi Rasul tidak mengerjakan. Karena Nabi mengatakan ini, sunnah mauliyahnya, perkataannya Nabi mengatakan, siapa yang minum khamar maka cambuklah kalau begitu kan. Fa'inna ada firobiah, kalau mengulangi keempat kalinya, berarti pertama, kedua, ketiga dicambuk. Ketahuan lagi minum khamar maka bunuhlah. Nabi bilang gitu, tapi dalam prakteknya Nabi menjumpai orang yang minum khamar, Nabi tidak membunuhnya. Hadis ini itu bisa diamalkan atau enggak? Nabi mengatakan, tapi Nabi tidak melakukan. Ada yang mengatakan tidak boleh diamalkan, tapi yang kedua ada yang mengatakan hadis ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Kalau ada yang minum khamar keempat kalinya maka bunuhlah. Nah, terlepas hadis itu bisa diamalkan atau tidak, tapi Nabi pernah mengatakan itu, menunjukkan bahwasanya khamar itu sesuatu yang haram. Kalau sekiranya di balik khamar itu ada obat, maka pasti tidak akan ada larangan berobat dengan khamar, walaupun dalam kondisi darurat.
Artinya dalam kondisi darurat pun khamar itu tidak mendatangkan obat-obat, kecuali kalau memang yang sifatnya eksternal, kayak kalau misalnya alkohol itu dikiaskan dengan khamar dan menjual beli khamar hukumnya adalah haram. Yang membelikan dan yang menjual dosanya sama. Kemarin ada mahasiswa mikrobiologi nanya saya di kelas itu, Pak, saya itu kan mahasiswa mikrobiologi. Yang namanya mikrobiologi ya tidak lepas urusannya dari perkara-perkara yang seperti ini, kayak khamar, alkohol, gitu. Kalau saya bekerja di perusahaan alkohol atau minuman keras, tapi saya hanya sebatas sebagai pegawai yang mendapatkan gaji. Tapi saya tahu hasil daripada kerja saya ini, produksinya itu akan dijual oleh perusahaan tempat saya kerja, dibeli oleh orang lain, oleh konsumen. Itu gaji saya halal atau haram? Terus saya bilang gini, ada dua dosa di mana Nabi menjelaskan Nabi menjelaskan dosanya itu sama antara pelaku, antara konsumen dengan penjual atau yang terlibat dengan konsumen. Itu ada dua dosa. Pertama riba. Dan kata Nabi apa? Orang yang riba dan orang yang mencatatnya, dosanya sama, dan saksinya orangnya sama. Yang kedua adalah orang yang minum khamar, orang yang menjualnya, dan orang yang membelikannya, itu dosanya sama. Padahal yang membelikan tidak minum, hanya membeli. Itu dosanya sama dengan minum. Nah, sekarang pegawai yang bikin khamar itu posisinya dari mana? Dari produsennya. Walaupun pabriknya bukan milik dia, tapi seandainya tidak ada pegawai, kan pabrik ini tidak akan bisa beroperasi. Maka tetap dosanya sama. Kecuali saya bilang kalau bekerja di pabrik alkohol tapi digunakannya untuk pengobatan medis, bukan orang di badan gitu, kulit gitu. Nah itu baru tidak ada masalah. Tapi selama itu masuk ke dalam mulut, maka lebih baik jangan bekerja di tempat yang demikian. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqilu dzil hayat musaratihim fil hudud. Ini kita bahas lagi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ampunilah orang-orang baik yang tidak sengaja berbuat salah, kecuali jika mereka melanggar had atau hukum-hukum Allah. Ini perkataan Nabi kepada para penguasa atau yang telah menjadi penguasa, kemudian di dalamnya ditegakkan hukum pimpinan Islam. Kata Nabi SAW, ampunilah orang-orang baik yang tidak sengaja berbuat salah. Artinya para penguasa itu kalau bisa mudah memaafkan, atau aparat itu mudah memaafkan, atau paling tidak kalau itu konflik horizontal mendamaikan. Makanya kan di Indonesia sesuatu yang sifatnya hubungan horizontal kan ada mediasi dulu biasanya ya. Masalah pencemaran nama baik, kasus Luhut Panjaitan sama Haris Azhar tentang pencemaran nama baik, kan sebelum diangkat ke pengadilan, polisi kan berusaha mendamaikan dulu antara Luhut Panjaitan dengan Haris Azhar. Nah, memang diperintahkan untuk jalan damai, restoratif justice. Tapi itu tidak berlaku kalau berkaitan dengan tindakan pidana yang ada hadnya, ada hukuman yang hukuman tersebut tertera di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pidana tentang pembunuhan. Kalau ada orang yang membunuh, kemudian korbannya jelas ada yang dibunuh, maka aparat wajib mengajukan langsung ke pengadilan. Tidak bisa menjadi sosok pendamai antara pelaku dengan keluarga korban.
Walaupun dalam hukum Islam tetap hukuman sepenuhnya diserahkan kepada keluarga. Pengadilan di dalam hukum acara, dalam pengadilan pidana Islam itu kan vonis itu diserahkan kepada keluarga korban. Hakim itu tugasnya hanya sebatas memeriksa sampai mengeluarkan keputusan keyakinan bahwasanya A itu memang pembunuh. Tapi setelah hakim mengatakan ya betul dia membunuh fulan, hukuman kemudian diserahkan kepada ahli waris. Jadi ahli waris mau ngasih hukuman apa dia? Apakah memang mau kisos, ataukah mau biar, ataukah mau memaafkan? Kalau kisos berarti ya darah dengan darah. Atau kalau misalnya ahli waris bilang nggak usah dikisos, tapi saya meminta dia saja sekian miliar, maka hakim memutuskan demikian. Kalau misalnya keluarganya bilang sudah saya maafkan, tidak ada kisos dan tidak ada dia, maka hakim melepaskan. Itu dalam hukum acara pidana Islam. Tapi kalau dalam di kita kan karena dalam hukum Islam itu kalau terjadi pembunuhan yang dirugikan itu adalah ahli waris. Ya jelas yang dirugikan adalah ahli waris. Tapi kalau dalam hukum kita, hukum pidana kita, kan hakim bukan hanya bertugas memutuskan A itu sebagai pembunuh atau bukan, tapi juga menentukan vonisnya. Karena pembunuhan dianggap yang dirugikan itu adalah negara, bukan keluarga. Ujungnya adalah kalaupun nanti ada gerasi, maka pelaku itu minta maafnya kepada kepala negara. Tapi kalau dalam pidana Islam kan raja atau kepala negara tidak bisa ngasih gerasi, tidak bisa mengampuni. Yang bisa mengampuni itu hanya ahli waris. Nah ini jadi, atau zina misalnya. Kalau dosanya pelakunya, kalau dosa kriminalnya itu adalah zina, maka dan itu sudah beritanya sudah sampai kepada aparat dan itu buktinya sudah jelas, maka pemerintah tidak bisa mengelak, harus menegakkan hukuman tersebut, harus menegakkan hukuman tersebut, karena perintah untuk mencabut itu adalah kepada lembaga yang berwenang. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki perempuan yang berzina maka cambuklah. Nah, saya kemarin baca buku judulnya Naqdu Nadhariyatun Nasakh fil Quran. Kritik teori naskah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Baqarah 106 itu ada firman Allah begini, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Ayat mana saja yang kami hapus, na'ti bi khairin minha, maka akan kami datangkan ayat yang lain yang semisal dengannya atau yang lebih baik daripadanya. Jadi nasakh itu yang umum dimaknai oleh mayoritas ulama itu ayat yang turun lebih awal bertentangan dengan ayat yang turun setelahnya. Ketika kedua ayat ini dianggap tidak bisa tidak bisa dikumpulkan, maka yang lebih dahulu dihapus oleh ayat yang selanjutnya. Mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan demikian. Tapi ada ulama minoritas yang berpendapat bahwasanya nasakh itu tidak ada. Karena kalau nasakh terjadi itu menunjukkan bahwasanya ayat Quran itu tidak sempurna. Masa Allah menurunkan ayat salah ini dihapus oleh ini. Yang kedua, menurut para ulama yang menolak itu tidak ada dalil yang jelas petunjuk ayat ini menghapus ayat yang ini. Sementara untuk menghapus ayat ini oleh ayat ini harus ada petunjuk dari Nabi. Nabi mengatakan ayat ini dihapus oleh ayat ini, tapi tidak ada. Makanya terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ayat ini dihapus oleh ayat ini. Tapi ulama yang berpendapat, yang menghapus ayat ini bukan ayat A ini, tapi ayat B. Gara-gara tidak ada kalimat eksplisit dari Nabi yang menjelaskan bahwasanya ayat mana yang menghapus ayat ini, gitu. Ayat yang pertama ini. Kalau memang nasakh itu betul ada,
harusnya Nabi menjelaskan ayat A dihapus oleh ayat B, tapi nggak ada. Semuanya itu adalah penafsiran para ulama bahwasanya ayat A ini dihapus oleh ayat B. Nah, salah satu contohnya bagi yang berpendapat ayat yang ketiga, mereka yang menolak adanya nasakh itu berpendapat bahwasanya Al-Baqarah 106 itu mana min ayat itu ayat mana saja yang kami hapus dengan ayat yang maka kami akan mendatangkan ayat yang lain. Ayat di sini bukan ayat Quran yang kemudian dihapus oleh ayat Quran yang lain yang datang setelahnya yang terkesan bertentangan dengan yang pertama turun. Tapi maksud ayat dalam Al-Baqarah 106 ini, ayat di sini adalah syariat sebelum Islam yang kemudian dihapus oleh syariat Islam. Kalau ini logis, kata orang yang menolak adanya nasakh seperti yang diyakini oleh para ulama. Nah, mereka berpendapat bahwasanya ayat yang dihapus itu adalah syariat sebelum Islam dihapus oleh syariat Islam. Mereka berpendapat di antaranya itu adalah tentang hukum rajam. Ada ulama besar namanya Abu Zuhra di Mesir itu, dia berpendapat bahwasanya di antara nasakh atau syariat lalu yang dihapus oleh syariat sekarang itu adalah rajam. Jadi dia berpendapat sebetulnya rajam itu bukan syariat Islam. Orang yang berzina setelah menikah kemudian dipendam tinggal kepala kemudian dilempar pakai batu. Kata beliau sebetulnya ini bukan syariat Islam tapi syariat Yahudi yang kemudian dihapus oleh ayat Quran surat Nur, laki-laki yang zina, perempuan yang zina maka cabutlah. Yang ada dalam Islam itu adalah mencabut, bukan merajam. Rajam itu syariat Yahudi, betul. Syariat Yahudi kemudian dihapus oleh syariat Islam. Rajam itu dihapus oleh cambuk. Tapi mungkin muncul pertanyaan, dan Nabi kok buktinya pernah merajam komedian itu ya, perempuan yang zina setelah menikah kemudian ngaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku sudah berzina padahal aku sudah menikah. Kemudian kata Rasulullah, biarkan perutmu itu kempes, artinya datang lagi ke sini setelah melahirkan. Kemudian setelah melahirkan apa itu pada Rasulullah, bayi ya Rasulullah, ini bayi saya hasil zina, rajamlah saya. Kata Rasulullah, kamu pulang dulu, penuhi dulu hak bayi ini, susui selama 2 tahun. Pulang setelah disusui bayi kepada Rasul, ya Rasulullah, ini aku sudah menunaikan kewajibanku dan dia sudah mendapatkan haknya, mendapatkan asih dariku. Ini aku bawakan roti, dia sudah bisa makan. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu saatnya sekarang menegakkan hukum Allah, yaitu merajam. Setelah meninggal, kemudian disolatkan. Setelah disolatkan, ada sahabat Nabi yang protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana engkau menyolatkan wanita yang sudah melakukan dosa besar? Kata Rasulullah, inna qatabat taubatan law qusimat ala ahli Madinah lawasihat. Sesungguhnya dia sudah bertaubat dengan betul-betul taubat. Kalau sekiranya dia taubatnya dibagikan kepada penduduk Madinah, maka taubatnya itu cukup untuk menutupi dosa-dosa penduduk Madinah. Nah ini kan Rasul faktanya berajam. Tapi kata ulama yang barusan mengatakan rajam itu adalah syariat Yahudi. Nah ini beliau mengatakan Rasul itu ketika merajam wanita ini dan merajam satu laki-laki namanya Al-Ma'is itu sebelum turun ayat mencabut itu. Maka berarti hukum merajam ketika itu masih berlaku, dilakukan oleh Rasul. Tapi ketika turun ayat tentang cambuk, ayat cambuk ini menghapus ayat tentang rajam. Maka rajam sekarang sudah tidak berlaku. Nah itu diantara dalil bahwasanya tidak ada nasakh ayat dihapus oleh ayat yang. Makanya di dalam Al-Quran kan tidak ada ayat tentang rajam. Yang ada itu ayat tentang cambuk. Nah kemudian tentang rajam juga para ulama berpendapat, mayoritas yang meyakini adanya hukum rajam, mereka berpendapat ada dalam Al-Quran itu yang ayatnya pernah ada secara teks ya, secara redaksi, tapi kemudian dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Di antaranya adalah tentang rajam. Mereka diperkuat dengan memperkuat argumentasinya dengan hadis Umar, di mana Umar mengatakan dulu ada ayat
tentang rajam dalam Al-Quran, tapi kemudian Rasulullah menghapusnya, tapi hukumnya masih berlaku. Nah, kata ulama ini yang menolak rajam itu, kata beliau, ini tidak logis. Bagaimana mungkin hukumnya masih berlaku tapi ayatnya hilang? Nah, Allah alam mana yang benar, tapi poinnya adalah ketika ada dalam pemerintahan Islam, ketika ada rakyat yang melakukan tindakan kesalahan dan itu ada hukum Allah, maka pemerintah harus menegakkan hukum tersebut, tidak boleh menghindari. Hadis yang selanjutnya dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia mati syahid. Man mata ini bahwa syahid. Siapa yang wafat demi membela hartanya maka dia syahid. Ada maling datang ke rumah mau ambil sepatu, kemudian dia membela harta, tarik menariklah sepatu antara pemilik dengan maling. Akhirnya ditarik oleh maling kesal, dibunuhlah pemilik sepatu, maka itu syahid. Tapi menurut saya kalau banyak sepatu lebih dikasihkan daripada mengorbankan nyawa, menurut saya. Atau dibahas lagi, man aduna manihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dan membela hartanya maka dia syahid. Ini hadis sebetulnya panjang. Nabi mengatakan lagi, man aduna ayalihi fahuwa syahid. Siapa yang mati demi membela keluarganya yang tertindas maka dia adalah syahid. Man mata duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang wafat demi membela kehormatannya maka dia syahid. Seorang wanita, mohon maaf, ada yang mengganggu, memperkosa, dan kemudian dia membela demi menjaga kehormatannya, kemudian dibunuh, dia syahid demi menjaga kehormatan. Artinya Allah itu sangat menghargai kepemilikan. Harta yang dititipkan kepada seorang hamba itu memang hakikatnya milik Allah, tapi karena Allah titipkan kepada seorang hamba itu dianggap milik dia. Nah, Allah itu menghargai kepemilikan, makanya kan tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa izin, tidak boleh korupsi. Indonesia korupsi itu beres-beres, bahkan ketua KPK yang tersangka. Sampai ramai di media Prancis. Di media Prancis beritanya kayak enak ini. Ketua, kurang lebih terjemahnya, ketua lembaga anti korupsi di Indonesia ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Aduh, Firly. Ketua MK, ketua KPK. Insya Allah yang paling aman itu ketua DKM. Yang baik ketua KPK atau MK, padahal gajinya besar. Mengkutilayu namalihi bahwa syahid. Hadis yang selanjutnya an Abi Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati sedang dia tidak pernah berjihad dan tidak mempunyai keinginan untuk jihad, ia mati dalam salah satu cabang sifat munafik. Jadi ada niat jihad. Jadi tadi tentang korupsi, ini pun terlewat. Ini gara-gara banyak korupsi di Indonesia. Saya kemarin tanda tangan di kampus. Rektor semua dosen. Poin A, B, C, D, sebelah kirinya fakta integritas. Sebelah kirinya tanda tangan rektor, sebelah kanannya dosen. Saya mikir gini, biasanya itu kan dosen biasa, rakyat tidak menjabat struktural, korupsi dan korupsi naon gitu. Tapi harus tanda mungkin biar tidak korupsi waktu atau korupsi kapur. Ya, saya pikir maksud saya dari sistem korupsi naon. Yang kedua, tanda tangan yang kedua adalah wajib netral. Semua pegawai di instansi pemerintah tidak boleh mendukung salah satu paslon, tapi kalau nyoblos harus. Artinya kan tidak netral ya. Nah, ini selanjutnya, kayak sekarang tidak boleh kan berfoto. Kalangan ASN tidak boleh berfoto gini, gini ya. Gini nggak boleh gini. Kok mau gini? Nah, nggak boleh.
Gini nggak boleh, apalagi gini itu nggak boleh. Karena gini dua kan, satu dua. Kemudian gini nggak boleh. Gini nggak boleh. Jadi kalau gini boleh. Fankihu ma tabala minan nisa'i masna wa sulasa berubah. Tapi kalau gini boleh. Itu edarannya ada surat edarannya dari kementerian. Aparatur negara tidak boleh, hati-hati ketika difoto. Tidak boleh gini, tidak boleh gini. Koki. Tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Tapi ada satu foto, tidak boleh begini gitu kan. Itu tahu artinya. Tapi itu fotonya ini, larangan ini. Ada yang menafsirkan ini itu ajakan golput gitu. Kalau mengatakan apakah 10-nya yang dilihat, artinya larangan, atau ini 2 tangan, berarti golput. Nomor 2. Tapi ya itu kondisi di kita ya, mengenai pilpres itu rada sensitif. Kemarin saya membahas di Masjid Al-Bayan tentang sosok Usama bin Zaid bin Haris. Jadi Rasul itu sebelum meninggal, itu kan Rasul menyiapkan pasukan yang terakhir ketika Romawi mau menyerang umat Islam lagi. Kan Romawi sudah kalah ya ketika perang sebelumnya, tapi kemudian mereka bikin gara-gara lagi. Ketika melihat Romawi mau bikin gara-gara, akhirnya Rasul itu menyediakan pasukan, dan ini dianggap sebagai pasukan terakhir yang disediakan oleh Rasul. Pemimpinnya itu adalah Usama bin Zaid bin Haris. Usama itu sahabat Nabi kecil loh, artinya masih sangat belia. Nah, ketika Nabi menunjuk Usama bin Zaid, dia protes dari kalangan para sahabat senior. Karena ketika Usama menjadi panglima, berarti pasukannya itu kan Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, terus saya bilang begini, jadi mungkin para sahabat itu protes, sahabat yang senior itu, masa ini anak kecil dianggap sebagai panglima? Ya tiba-tiba ada yang main tuh sama, mas anak kecil jadi cawapres. Sebenarnya jadi kandidat pembahasan. Akhirnya saya berhentikan karena saya tidak boleh berbicara masalah politik. Itu mengenai hadis yang ini kembali ke yang ini. Jadi mata walamnya suwalamnya hadis nafsu bihi mata ada syubatul nifaq. Siapa yang mati sedang ia tidak pernah berjihad dan tidak mempunyai keinginan untuk jihad, ia mati dalam salah satu cabang nifaq. Jadi jihad itu, perang itu, dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya peperangan antara umat Islam dengan kafir itu sesuatu yang akan terjadi sepanjang zaman sampai hari kiamat. Bukan zaman Rasul, tapi sampai nanti hari kiamat yang namanya peperangan antara Islam dengan kafir itu ada. Kan ada banyak ya. Kan penyikapan terhadap Palestina itu kan macam-macam ya. Ada yang mengatakan sebetulnya untuk memahami peperangan Palestina itu tidak mesti menjadi seorang muslim, karena yang terjadi di sana itu adalah tragedi kemanusiaan, sehingga apapun agamanya harus empati kepada rakyat Palestina. Sebetulnya di satu sisi betul sih, di sana tragedi kemanusiaan, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwasanya peperangan di Palestina itu adalah peperangan berlandaskan agama antara Islam dengan Yahudi. Itu nggak bisa diungkiri. Jadi tidak bisa melepaskan dari agama. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya sampai hari kiamat bahwasanya umat Islam itu pasti akan menghadapi yang namanya perang. Nah, siapa yang tidak terdetik dalam hatinya untuk membela agama ketika dalam kondisi tersebut, maka itu mati nifaq. Terutama mereka yang ada di wilayah tersebut. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan la hijrah ba'dal fath illa niyat dan jihad. Tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah kecuali niat dan jihad. Yusuf Qaradawi berpendapat karena ada hadis ini, maka rakyat Palestina itu haram keluar dari Palestina. Mereka wajib berperang. Nah, tapi umat Islam yang ada di sekitarnya berdosa juga kalau membiarkan. Nah, tapi kita yang tidak bisa berperang, jangan ikut berperang, karena bukan membantu, malah ribut. Tidak bisa apa-apa, datang ke sana itu malah itu kata Yusuf
Wallahu a'lam. Ayat selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Jahilul musyrikin amwalikum wa anfusikum wa asnatikum." Dari Anas bersabda bahwasanya Rasul berkata, "Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, jiwamu dan lisanmu." Kalau kita diserang, tapi kalau kita tidak diserang, tidak boleh memerangi mereka. Karena konsep perang dalam Islam itu adalah reaksi, bukan aksi. Qatilul musyrikin alladziina yuqatiluna, qatilul musyrikin alladziina yuqatiluna. Perangilah orang-orang musyrik yang memerangi kalian. Kalau tidak memerangi, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Nah, kayak di Palestina itu mereka sudah wajib fardu ain untuk memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir Yahudi. Dan Yahudi itu bukan agama samawi. Banyak yang mengatakan ada 3 agama samawi: Islam, Kristen, Yahudi. Tapi kalau saya pribadi berpendapat Yahudi Nasrani itu bukan agama samawi, bukan agama langit. Agama langit itu hanya Islam. Karena Musa tidak pernah mengajarkan agama Yahudi dan tidak pernah mengeluarkan dari lisannya agama bernama Yahudi. Nabi Isa pun tidak pernah mengajarkan agama Kristen atau mengeluarkan perkataan dari lisannya agama bernama Kristen. Mereka itu bukan agama samawi. Ini sesuai perkataan seorang ulama Mesir namanya Dr. Muhammad Iqbal. Beliau mengatakan agama samawi itu hanya Islam. Karena agamanya Nabi Musa dan agamanya Nabi Isa itu juga adalah Islam, bukan Yahudi, bukan Kristen. Yahudi itu kan agamanya muncul ketika ada penyimpangan umat Nabi Musa. Maka yang menyimpang ini membuat agama namanya Yahudi. Penyimpangan ini dimulai dengan perubahan Taurat. Kristen itu yang memunculkan namanya adalah Paulus. Paulus setelah terjadi perubahan dalam Injil. Dr. Andin Armas dalam bukunya The History of Bible, itu sejarah Injil, itu beliau mengatakan Injil itu penulisannya baru dimulai 100 tahun setelah Nabi Isa meninggal, dan tidak ada dalam masa waktu tersebut orang yang hafal Injil dalam 100 tahun tersebut. Tidak ada hafid Injil bahkan. Kalau hafid Quran ada. Sementara Quran itu sudah mulai ditulis walaupun tidak tertata di mana-mana. Itu setiap Nabi masih hidup, sahabat masih mulai nulis, sudah mulai nulis. Makanya kan ada hadis Nabi yang mengatakan man kata ba'an di ghairil Quran, siapa yang menulis dariku selain Al-Quran maka hapuslah. Berarti sudah ada yang menulis ketika itu. Tapi banyak sahabat yang hafal. Kemudian difinalisasi pada zaman Utsman bin Affan. Maka agama samawi itu hanya Islam. Yahudi yang ada di Saudi itu bukan agama samawi, itu udah musyrik. Yahudi yang ada di sana, apalagi udah jelas penyimpangannya banyak. Dan yang terakhir, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Qultu ya Rasulullah, 'ala nisa'i jihad?" Qala na'am, jihadun la qitala fihi fa huwa al-hajj wal umrah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, apakah perempuan wajib berjihad?" Beliau menjawab, "Ya, jihad tanpa ada peperangan, yaitu haji dan umrah." Ayat ini menjadi pertentangan di kalangan para ulama, apa hukumnya perempuan berangkat ke medan perang. Ada yang mengatakan tidak wajib, bahkan ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan harus. Nah, ada yang mengatakan harus. Hadis ini dimaknai secara umum bahwasanya ranah jihad terbesar bagi perempuan itu adalah haji dan umrah. Tapi kalau terjadi penyerangan kepada suatu negara dan warga negara itu diantaranya perempuan, maka perempuan ikut berperang. Seperti dulu banyak sahabat Nabi yang perempuan yang ikut berperang, itu banyak pada zaman dahulu. Dan Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini beberapa hadis Nabi SAW, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadis yang dibahas pada